Ya, Dokter, kalau kenapa Dokter Janet, Iya, iya. kenapa tidak membuat suatu orang-orang perhimpunan dari dokter estetik ya, itu memberikan edukasi gitu, maksudnya apa di online, apa gantian gitu kan, memberikan informasi bahwa yang harus berbadan POM dan juga harus dicek dulu kulit dan wajahnya, baru nanti tinggal cari kandungannya yang sesuai dengan wajahnya, begitu loh dok. Kenapa tidak itu dilakukan dok? Kan banyak banget itu dokter-dokter banyak yang live juga. Iya kan, banyak kan dokter yang live memberikan tanya jawab di sosial media. Banyak. Saya pun belakangan juga melakukan hal yang sama, kan begitu. Seperti itu Iya, karena juga banyak. iya karena yang kita takut ini kan kesalahan dari itu ya dok ya, apa kayak pemanfaatan, contoh nih yang tadi itu kayak overclimb, habis itu eh, barang-barang yang tidak berbadan POM seperti HN tadi kan kan dok yang saya bilang kan Lah iya. itu jadi orang tidak tahu main pakai ujungnya rusak gitu loh dok. Nah, itu tadi yang Nah saya sampaikan. kasihan kan rakyatnya. Nah, itu dia yang kita edukasi selalu ke masyarakat bahwa yang pertama beli skincare itu yang ber-BPOM, itu ke satu. Kedua, jangan percaya atau jangan membeli produk-produk dengan janji-janji berlebihan atau yang namanya overclaim. Overclaim itu kan janji yang memberikan apa memberikan janji-janji yang berlebihan. Janji-janji manfaat yang Iya, berlebihan itu namanya overclaim, kan begitu. iya, Seperti itu. Jadi banyak contoh memang. itu yang kita selalu sampaikan ke masyarakat seperti itu. Nah, tinggal karena masyarakatnya sendiri. Kadang Nah tapi masyarakat ini, nah cenderung percaya dengan orang-orang yang diberikan janji-janji yang terlalu berlebihan, begitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang masyarakat berapa kali sih masyarakat ini ditipu dengan investasi bodong? Betul nggak, Papa? banyak. Heeh. Investasi bodong menjanjikan, oh nanti ini bisa berbunga sekian kali. Nah, kan banyak nanti itu sudah ketangkep, nanti ada lagi kan begitu. Iya kan yang salah ya, siapa? Masa polisinya salah kan enggak. Masyarakatnya yang selalu percaya begitu dengan janji-janji yang berlebihan begitu. izin dok mau tanya, maksudnya Ya, overclaim itu janji berlebihan. Overclaim itu apa maksudnya? kalau Sesuatu yang berlebihan, manfaat yang dulu ya, berlebihan. kalau kita mengacu pada aturan BPOM ya, yang dimaksud dengan overclaim itu adalah janji yang berlebihan, janji manfaat yang berlebihan ya, misalnya pakai ini di dalam waktu pakai skincare ini dalam waktu 1 minggu langsung putih. Nah itu jangan dipercaya begitu, seperti itu nggak Kalau boleh. kalau komposisi dok, kalau komposisi tidak sesuai itu, Kalau komposisi misalnya nggak sesuai, misalnya satu skincare dikatakan mengandung A, B, C, D, ya kan dia menuliskan, dia harus menulis di komposisinya itu ada kandungan iya, apa A, B, C, D gitu. iya, Tetapi kalau itu sekian nggak sekian 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 gitu ya. sekian sekian kan nggak ada Ada aturan sekian sekian itu, angkanya. nggak Oh ada. nggak ada ya, nggak ada angka ya. Nggak ada, begitu. Cuman kalau misalnya dia janjikan mengandung DNA salmon gitu, ternyata nggak ada kandungan DNA salmon, nah itu nggak boleh gitu. Tetapi nggak ada aturan, oh niacinamide-nya harus 2%, harus 3%, harus 10%, nggak ada aturan begitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya masyarakat nih ngecek nih, oh kamu harus menggunakan kandungan ini dengan sekian persen segala macam nih, habis dari dokter estetik ya. Terus dia mencoba untuk membeli di e-commerce yang berbadan POM. Bagaimana cara ngeceknya dok? Kalau misalnya itu tidak ada dok. Gimana, gimana? Kalau sekian sekian persennya misalnya 7% nggak boleh melebihi dari 7% gitu kan kandungannya. Bagaimana caranya ngeceknya dok? Kalau kita beli skincare yang dijual bebas, kalau Gini. misalnya kandungan itu tidak ada ininya. Jadi gini loh Bang, skincare itu yang diambil apanya? Manfaatnya kan? Iya, Nah, manfaatnya ya kan, misalnya sabun untuk membersihkan muka, gitu kan, bedak untuk mencerahkan wajah, krim untuk mencerahkan wajah, kan manfaatnya yang kita ambil, ya kan? Nah, sementara
dari produsen itu sendiri, kalau dia membuat suatu skincare, tentunya dia untuk mendapatkan izin edar, dia kan harus lapor ke BPOM. Nah, di BPOM kan diperiksa misalnya, oh kadar misalnya kadar salisilatnya nggak boleh lebih dari 3% atau 4%. Nah, itu kan sudah ada aturannya, Bang. Begitu. Ya kan, yang penting tadi yang saya bilang itu, yang penting bahan aktif dalam satu skincare itu kadarnya tidak boleh maksimal. Karena kalau kadar maksimal itu takutnya iritasi. Sementara konsep dari skincare itu dosis yang minimal sekalipun, yang penting dia aman. Begitu. Nah dok, satu lagi dok, misalnya dok, istri saya nih, dia mau suntik putih gitu ya, itu kira-kira dok, perlu periksa dulu nggak? Itu ada efek sampingnya nggak? Kalau misalnya kalau tidak periksa, dia minta tolong sama kawannya gitu, disuntikin gitu. Nah, jadi gini, Tapi kawannya itu bukan dokter kecantikan, dia hanya seorang perawat atau apa gitu. Itu bahaya nggak itu dok? jadi gini, kalau misalnya oke lah, istrinya abang beli obat, ya kan, beli obat di e-commerce, ya kan, beli obat di e-commerce gitu. Kemudian disuntikan oleh Iya perawat. booster ya. Nah, Iya, suntik. disuntikan oleh perawat. Perawat memang punya kemampuan untuk menyuntik. Begitu, punya kemampuan begitu. Tetapi bahan yang dibeli di e-commerce itu isinya apa, Bang? Siapa yang bertanggung jawab di situ? Kalau ada bahan-bahan palsu di situ atau bahan-bahan berbahaya di situ, beli di e-commerce, penanggung jawabnya siapa, Bang? Kalau ada apa-apa kan yang dijual e-commerce tinggal tutup akun aja, Bang. Iya juga ya. Banget. Karena kalau di luar negeri kan mereka teredukasi dengan baik. Mm-mm. Begitu, mereka teredukasi dengan baik. Jangankan kalau skincare, barang tas aja, ya kan, mereka kan nggak bisa memasukkan sembarang merek. Yes, benar. Gitu. Ya kan, Langsung diciduk, Dok. Langsung diciduk. betul. Kita keluar negeri aja pakai tas merek palsu, kita ditangkap sama ini kan begitu. Nah, itulah. Jadi, Kalau di Indonesia aman, pakai barang palsu. gitu. Betul nggak, dok? Indonesia mah aman. Makanya Ya, kenapa kalau kurang Icin, kalau ini bagian saya nih yang menjawab ini, yang begini-begini nih. Tantangan dari air sticker ya. Icin dok ya. Iya, iya. Ya memang semuanya ini karena pengaruh kehidupan yang betapa hiruk pikuknya, kemewahan, di mana setiap dari kada kita banyak yang tidak bisa memenuhinya atau mengimbanginya. Sehingga apapun segala cara, apapun akan mereka lakukan, yang penting dapat uang. Nah, yang semuanya ini yang membuat celaka itu adalah penegakan hukum. Betul. Ketika satu perkara di dalam penegakan hukum itu rusak, seluruh sendi kehidupan itu akan berpotensi rusak. Iya. Betul. Itu aja sih. Malah kalau ada yang begitu-begitu ya, begitu ditangkap, diproses, lu lain kali tiap bulan bisa jatah gua enggak? Lu bikin lebih banyak lagi lo. Nah ini, Itulah. Betul. ini yang begini. Yang begini Karena dulu kan. Indonesia bisa dibeli ya, oknum-oknum aparat ya. Iya, inilah Indonesia ku raya tercinta. Dulu kan saya pernah memasuk baygon, Dok. Saya pernah masuk baygon waktu saya masih nakal ya di Jakarta ya. Itu gitu. Saya dulu kan cari kaleng-kaleng bekas, tutup bekas di kapuk gitu. Saya bisa membuat baygon oplosan. Waduh. Saya dulu pemalsu tahun 89-90 waktu saya masih nakal ya, usia 25 ya. Lalu Porstek, bisa saya. Yang gitu-gitu, tapi ya sekarang enggak ya. 10-20 tahun ini saya sudah enggak lagi. Masih muda lah. Nah itu gitu, Bob. Ya ketangkap, santai aja, enggak ada masalah. Diproses, udah aman lah tiap bulan. Nah, dan ini sampai hari ini belum ada dari aparat kepolisian yang berani untuk berkata jujur. Nah, sehingga Mas
masyarakat yang kembali menjadi korban. Oke, menjawab Meme tadi. Kenapa dok? Mestinya kan kita nih edukasi dok. Biarlah nanti mereka ke dokter dulu konsultasi, ya kan, supaya tidak muka kepalanya wajahnya rusak. Itu bagus Me, tapi saran saya jangan dikatakan seperti itu Me. Khawatir saya banyak perceraian nanti Me. UMR sekarang ini masyarakat masih di bawah garis kemiskinan atau hidup dalam UMR berapa? Bayar dokter aja sekali periksa. Saya pusing kalau istri saya udah tiap bulan dia ngajak saya ke klinik. Saya harus siapin 2,5 juta loh tiap bulan. Nah, tadi kan saya katakan kalau misalkan gaji masyarakat itu masih 5 juta masih bisa lah. Kalau gajinya cuma 3 juta. Nah ini dia, banyak yang ditalak 3 nanti itu. Kasus-kasus hal-hal yang kita di bawah permukaan, yang tidak terekspos, banyak. Ini berdampak orang pengen cantik, tapi kurang modal. Ya udah saya sarankan tadi aja, pakai odol aja, udah aman itu, murah meriah. Iya. Nah, Jangan, nggak boleh Papa Riko kasih edukasi gitu, nanti ditiru. Ditiru. Boleh. Itu hal yang pertanyaan saya, ada dampaknya nggak odol itu dokter? Saya pengen tahu sih. Ya pasti ada lah iritasi karena kan nggak sesuai. Tipis-tipis, karena ada dikit-dikit mentalnya. gitu nggak boleh dok? Nggak boleh ya? Rusak Ya, nanti kan muka. Kalau nggak cocok ya, bisa masing-masing gosong. itu Kalau dulu. nggak cocok gosong nanti Nah, muka itu. Oh, berarti muka saya termasuk muka badak kali ya? 10 tahun loh dok, saya sudah loh dok. Iya. Saya serius 10 tahun saya. Bener. Tapi sedikit ya, tipis ya. Tipis Iya, gitu. iya. Busanya saja saya ucek-ucek dulu, tangan saya gosok-gosok, baru saya kasih muka gitu. Bukan tebel-tebel dicolekin gitu, enggak. Tapi sudah dikasih air. Bener. Jadi kasih dikit, kemudian di busannya aja kasih tempel muka. Kan muka saya nggak bopeng kan dok, coba boleh dilihat lagi. Muka saya kan putih, asli. Ini asli loh, nggak ada skincare yang nempel di mukaku loh. Ini dia nih. Iya. Nah, coba lihat dulu nih. Lihat dulu, jangan ini dulu. Percaya nggak? Putih nggak ada bopeng kan? Ini nggak pakai efek loh nih, asli. Cuman kurang tidur aja 4 tahun bertarung terus dengan aparat yang kriminalisasi Riko. Wah ini pun masih seger loh. Termasuk kuat ya dok ya. Betul. Ini usia saya 59 dok. Oh gitu. Ya 59 saya, cuman karena istri saya meninggal itu jarang tidur gitu ya. Ya beginilah apa adanya begini. Ini 60 dok. Nikah lagi aja loh Papa Riko. Viral Enggak, juga ya. enggak, saya enggak akan. Saya satu istri untuk sehidup semati ya. Waduh. Ya, Setia, saya Papa Riko. Ya kan gini loh, nikah lagi kan di masa tua Papa Riko ada yang masai, ya kan, ada yang misik, Yang rawat gitu ya. ada yang rawat. Itu fungsinya bukan karena nggak setia, karena istri meninggal pengen setia. Enggak, tapi di masa tua Papa Riko juga harus ada pendamping yang bisa merawat gitu loh. enggak lah, istri saya luar biasa kok. Enggak ada duanya lah nanti malah. Ya pokoknya gitulah, saya mau setia sampai mati saya juga ya. Karena istri saya lah. Ya wis lah, begitu aja sih. Istri saya 40 tahun kami menikah dok. Dari 85 sampai tahun 2025 ya. Tuh. Saya nggak bisa dapatkan model istri kayak dia, nggak bisa. Istri sakit apa Pak? Ya kena stroke gara-gara anaknya di penjara. Gara-gara kasus Alex Papariko itu dok yang Mikir ya viral Pak, itu. Papa Riko mikir jatuhnya kan ya. Ya dia Nama kan seorang orangnya ibu. penakut ya. Dia orangnya kan penakut. Nanti ada lampu sorot dari atas mobil. Pah, polisi pah. Ya namanya anak satu dibuat seperti itu 4 tahun dia tersiksa. Stroke pertama dia kan di Polda Metro Jaya. Waktu di Giliran BAP sudah itu. bebas, almarhum udah nggak bisa ngeliat kebebasannya ya Papa Riko ya. Iya, dia kan meninggalnya 28 Januari. Riko bebasnya 29 Maret.
Tapi dia sempat ke sini pengen lihat anaknya itu tanggal 11 Desember. Dia udah lihat, dia udah pasrah. Lalu dia pulang ke Semarang, tanggal 27 telepon. Saya ditelepon adik, ya, masuk rumah sakit. Saya telepon video call, gimana kamu? Aku mau bubuk. Kamu gimana? Aku tanya, aku mau pulang ndak? Ndak, aku mau bubuk. Kamu minta dibawain apa yang? Aku mau bubuk kok. Nah, di situ saya sudah terasa. Ya udahlah bubuk lah. Ya Allah. Naik bis dari Semarang jam 12 sampai ke Semarang jam 10 malam. Selisih 5 menit dia udah pulang duluan. Nggak menangi saya gitu ya. Ya inilah makanya saya marah, saya membabi buta, saya menyerang itu orang-orang yang tega kriminalisasi Riko. Tapi semua ini takdir lah ya, memang semuanya ini memang sudah jalan Tuhan kan. Ya wes saya berusaha, ya ini 5 bulan sudah mulai move on ya, sudah mulai bisa move on gitu. Dia luar biasa dokter, dia istri yang sempurna buat saya. Iya. Ya saya tahu dia sudah tidak kuat. 3 tahun kan di Jakarta saya ajak naik bis, naik turun di halte kereta api, pindah sono pindah sini ke Polda, diperiksa di Bekasi, pulang pergi ikut sidang. Ya itulah, inilah maka saya udah nekat. Bagaimana saya berteriak terus, ya kejahatan itulah. Oke lah, saya stop aja lah, nanti malah mengganggu diskusi kita, lari dari diskusi. Ya izin ya kalau Dokter.